Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari yang indah ini, kami datang sujud menyembah Engkau atas segala berkat-Mu yang menjagai kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini, Tuhan kembali membangunkan kami, dan kami dapat menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan lewat ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai dan memberkati kami. Biarlah berkat-Mu dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak HKBP hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 yang tertulis di dalam Kitab 2 Timotius 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, ada dua nasihat atau pengajaran firman Tuhan buat kita pada saat ini. Yang pertama adalah berpegang pada kebenaran. Dan yang kedua, untuk selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran itu kepada kita. Bapak Ibu, tentang berpegang pada kebenaran. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Pegang tangan mama, supaya kamu tidak terpisah dari mama
di mall ini. Sebenarnya anak itu ingin bebas, ingin berlari-lari, ingin bermain-main di mall tersebut. Tetapi karena mamanya menyuruh harus pegang tangan mamanya dengan berat hati, dia pun melakukannya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa ada anak yang menangis-nangis mencari mamanya, yang lepas dari pegangan mamanya. Si anak yang tadi yang pertama itu dengan spontan memegang kuat-kuat tangan mamanya supaya dia jangan lepas dari pegangan mamanya. Saudara, menghadapi arus dunia yang sangat deras dengan berbagai tantangan dan godaan, berbagai persoalan dan penderitaan, tentu tidak mudah bagi Timotius. Dia membutuhkan pegangan hidup yang kuat dan untuk dapat bertahan dalam iman sambil memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus dalam nats ini menasihatkan, mengajarkan Timotius untuk senantiasa boleh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya dan diyakini di dalam hidupnya. Itu tadi yang bisa kita lihat di dalam nats ini. Kalau kita baca mulai dari ayat 13 dikatakan di sana, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka yang menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah, kata tetapi di sini menekankan, menguatkan, mengukuhkan dan meneguhkan. Tetapi hendaklah engkau terus menerus di dalam tinggal dan hidup di dalam apa yang diterima, di dalam apa yang dia pelajari, dan di dalam apa yang dia yakini. Kasih, kesetiaan, dan kesalehannya harus sungguh dinyatakan Timotius, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang penuh di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya. Sebab saat orang beriman terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang setia. Bapak Ibu, kita sedang diperhadapkan dalam berbagai tantangan, dalam berbagai tekanan, pencobaan, penderitaan. Terutama di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini dengan adanya virus corona dan virus-virus yang lainnya. Kita takut, kita gamang. Tapi satu pesan dari nasihat firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita, supaya kita hendak berpegang hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena di ayat 16, karena firman Tuhan adalah sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
firman Tuhan memang tidak mengurangi persoalan, apalagi menghilangkannya. Tetapi dengan berpegang pada perintah, berpegang kepada firman Tuhan akan membuat kita berani, membuat kita kuat dan kokoh. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Karena itu, apa situasi yang kita hadapi sekarang dinyatakan dalam firman Tuhan, mari berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua tadi diingatkan, supaya selalu mengingat dan yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita. Timotius mengenal kitab suci sejak dari kecilnya, yaitu dari nenek dan ibunya. Di dalam kehidupannya, peran seorang nenek dan peran seorang ibu yang memperkenalkan kitab suci, memperkenalkan kebenaran firman Tuhan. Dan dorongan itulah yang membuat dia mempercayai kebenaran itu. Bahkan dia berhasil. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan juga dia meneladani gurunya, yaitu Paulus. Dia mengikuti ajaran Paulus. Dia mengikuti cara hidup Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Inilah yang sangat perlu. Peran seorang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Peran seorang nenek dan ibu terhadap anak dan cucunya. Sedini mungkin harus menanamkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi besar, dia tidak akan lupa. Dan dia akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, sebagai nenek terhadap cucu-cucunya, sebagai orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda, kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadi tiruan bagi mereka semua? Nats firman Tuhan mengingatkan kita, supaya mereka mengingat kita, mengingat ajaran kita. Mari kita lakukan, kita perbuat yang baik terhadap generasi kita, supaya mereka juga mengenal dan tahu apa yang kita ajarkan kepada mereka, dan mereka tidak akan bergeser dari ajaran yang benar itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas nasihat dan ajaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami sebagai pengikut-Mu dan orang yang percaya, di dalam menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan, kami akan tetap mempunyai pegangan hidup, fondasi hidup, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini mengingatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sumber penghiburan, bahkan yang memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari ini juga kami mau menyerahkan seluruh gerak kehidupan kami, baik di tengah keluarga, baik di luar keluarga, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi pegangan kehidupan kami.
Tuntun kami ya Tuhan. Berkati kami. Berkati seluruh keluarga, anak-anak dan sanak saudara kami. Kami juga berdoa dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Yang semakin banyak virus-virus Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengendalikan diri kami. Agar kami tetap dapat melakukan protokol kesehatan. Sehingga kami boleh terhindar dari virus-virus yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membimbing dan menuntun kami. Dalam Kristus Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini virus corona semakin menyebar kemana-mana dan sudah banyak yang terpapar. Supaya kita boleh terhindar dan boleh memutuskan rantai penyebaran COVID ini, mari tetap melakukan protokol kesehatan. Terima kasih.